Di tengah perang dagang Amerika dan Cina, indikator ekonomi Indonesia melemah hingga Indonesia berada di tengah ancaman resesi. Kebijakan ekonomi Prabowo tidak meyakinkan. Pemerintahan Prabowo Gibran linglung dan bingung. Selengkapnya, silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Puncaknya resesi itu nanti di 2025 dan inflasi itu sampai 5 tahun itu 2026. Jangankan menjadi macan Asia, kini ekonomi Indonesia berada dan terancam masuk jurang resesi. Selama 5 bulan, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, berbagai indikator ekonomi melemah. Indeks harga saham gabungan anjlok, rupiah terseok-seok, daya beli masyarakat turun, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Ini ditambah dengan perang dagang yang dimunculkan oleh Amerika. Menghadapi tantangan dan masalah ini, respon Presiden Prabowo Subianto dan menterinya mengesankan kejemawahan, alih-alih menenangkan dan meyakinkan. Cara Prabowo merespon tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencerminkan salah jalan menghadapi masalah. Bukannya memperbaiki kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri, Prabowo malah mengirimkan utusan untuk melobi Donald Trump agar tidak menerapkan tarif impor yang mencekik. Trump sendiri tidak bisa dikalahkan. Keputusannya menaikkan tarif dalam perang dagang ini merupakan kebijakan dalam negeri Amerika. Jika kebijakannya direspon negatif dan membuat pasar panik, bukan semata karena kebijakan itu dinilai pelaku pasar ngawur dan sembrono. Toh sebelum adanya tarif Trump, indikator ekonomi Indonesia sudah melemah. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham atau trading head jauh sebelum Trump mengumumkan tarif impor baru bagi 80 negara termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah sudah melemah pada hari pertama Prabowo menjadi presiden. Dibuka senilai Rp15.490. Ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tembus Rp16.862. Jika Prabowo Subianto paham bahwa kebijakan Trump itu membawa peluang baru untuk mengalihkan pasar komoditas Indonesia ke negara lain, toh nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya 9,9%. Untuk bisa ke sana, kebijakan-kebijakan ekonomi di dalam negeri mesti solid lebih dahulu. Tanpa kesigapan itu, Indonesia malah menjadi pasar baru ekspor negara-negara yang pintar memanfaatkan keadaan. Karena ogah masuk pasar Amerika akibat tarif barang impor gila-gilaan. Adapun pangkal soal pelemahan indikator ekonomi Indonesia adalah ketidakpercayaan pasar kepada kemampuan Prabowo mengelola ekonomi Indonesia. Kebijakan pemangkasan anggaran yang seharusnya membalikkan kepercayaan malah memperburuk keadaan. Komandan efisiensi anggaran bukan Menteri Keuangan, melainkan Menteri Sekretaris Negara. Selain itu, kriteria pemotongan juga tidak jelas. Apalagi ternyata pemotongan itu dialihkan untuk membiayai program mercusuar Prabowo, yakni makan bergizi gratis, yang jauh dari urusan memperkuat fondasi ekonomi. Belum lagi perilaku Presiden Prabowo dan para menterinya yang tidak mencerminkan keadaan wirid atau cemas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia bepergian menggunakan jet pribadi. Prabowo menjemput seorang ajudannya memakai pesawat kepresidenan.
Prabowo dan para menterinya seperti tidak memiliki sense of urgency setelah memotong berbagai anggaran pelayanan publik. Apalagi pembentukan Daya Anak Gata Nusantara atau Danantara agak menjadi puncak kecemasan. Dividen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang selama ini menjadi pemasukan anggaran pendapatan dan belanja negara dialihkan untuk memodali lembaga baru yang dipimpin oleh kroni-kroni Prabowo. Apalagi sistem Kortek yang dibangun dengan biaya lebih dari 1 triliun rupiah malah menghambat penerimaan pajak. Maka dari itu, peluang dan kemampuan Prabowo menahan agar ekonomi Indonesia tidak masuk fase resesi dan bahkan krisis kian sempit. Kita terjepit problem di dalam dan di luar negeri. Jadi, jika ekonomi global tidak dapat kita jangkau dan kendalikan, minimal Prabowo membuat kebijakan yang meyakinkan di dalam negeri. Misalnya menyetop program makan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk program padat karya agar ekonomi menggeliat kembali. Hentikan bicara mengentengkan keadaan genting, karena itu hanya menambah kecemasan. Berkata tidak takut pada situasi di pasar modal adalah pernyataan sombong yang tak ada gunanya. Seperti terbaca dalam laporan utama pekan ini, berbagai kebijakan makroekonomi Prabowo dinilai berantakan. Dalam analisis yang dilakukan Center of Economic and Law Studies atau CELIOS pada berbagai kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Hasil telaah memperlihatkan pengelolaan ekonomi salah arah. Semua kebijakan Prabowo mercusuar, besar, dan daur, tapi tidak meyakinkan. Jadi jika tetap dan terus seperti ini, maka Prabowo akan tampak seperti macan bingung yang makin menunjukkan ia inkompeten sebagai kepala pemerintahan. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.